Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Ibo hadir dalam Market Review akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia dan kini kita akan membahas terkait dengan deflasi yang terjadi di bulan Mei dan ini terjadi sejak tahun 2023, maksud saya di bulan Agustus. Apakah ini menjadi pertanda karena harga pangan yang mengalami penurunan atau memang ada daya beli masyarakat yang sudah mulai melemah? Langsung saja kita mulai. Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat deflasi sebesar 0,03% secara bulanan di bulan Mei 2024. Adapun inflasi beras mengalami penurunan sepanjang 3 bulan beruntun dan mengalami deflasi sebesar 3,59%. Badan Pusat Statistik mencatat pada Mei 2024 secara bulanan terjadi deflasi sebesar 0,03%. Deflasi di bulan Mei tersebut menjadi yang pertama sejak Agustus 2023 lalu. Adapun secara tahunan pada Mei 2024 terjadi inflasi sebesar 2,84% dan inflasi tahun kalender sebesar 1,16%. Jika dirinci kelompok bulanan yang mengalami deflasi terbesar yakni makanan, minuman, dan tembakau yang mencatat angka deflasi sebesar 0,29%. Kelompok ini memberikan andil inflasi sebesar 0,08% di Mei 2024. Adapun inflasi beras telah mengalami penurunan selama 3 bulan beruntun. Pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pada Mei 2024 komoditas beras telah mengalami deflasi sebesar 3,59% dengan andil deflasi inti sebesar 0,15%. Jika dilihat lebih rinci, deflasi pada bulan Mei ini utamanya didorong oleh komoditas beras. Pada Mei 2024, beras kembali mengalami deflasi sebesar 3,59% dan memberikan andil deflasi sebesar 0,15%. Meskipun produksi beras mulai menurun, deflasi komoditas beras masih terjadi karena stok beras yang tersedia masih memadai. BPS juga mencatat rata-rata harga beras di penggilingan pada bulan Mei 2024 turun sebesar 4,41% secara bulanan, namun naik sebesar 10,71% secara tahunan. Kemudian di tingkat grosir terjadi deflasi besar sebesar 3,11% secara bulanan dan terjadi inflasi sebesar 10,3% secara tahunan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan harga beras yang mendorong deflasi pertama dalam 8 bulan. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Halo, selamat pagi Pak Joshua. Selamat pagi Mas Pras. Baik. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Joshua dan sudah hadir juga ini melalui Zoom bersama dengan Profesor Dwi Andreas, pengamat pangan IPB University. Selamat pagi Prof Dwi. Ya, sepertinya masih di mute, Prof. Ya, halo. Oke, ya halo. Ya baik Prof. Apa kabar Prof? Selamat pagi juga Mas Ras. Selamat pagi dan terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik ya, sudah ada Pak Joshua Pardede juga nih Prof dari Bank Permata. Baik, kita akan ke Pak Joshua terlebih dahulu ya terkait dengan deflasi nih Pak Joshua yang terjadi di bulan Mei. Nah, apa yang bisa kita review? Ini cukup lama begitu inflasi, kemudian deflasi terakhir di bulan Agustus 2023 nih Pak Joshua. Ya, jadi kalau kita mengulas data inflasi ataupun indeks harga konsumen Indonesia itu memang 60% komponen inti ini mendominasi ya untuk indeks harga konsumen di Indonesia dan sekitar 20% dipengaruhi oleh harga inflasi, harga bergejolak dan juga inflasi harga diatur pemerintah. Dan memang secara khusus di bulan Mei yang lalu dua komponen yakni harga bergejolak dan juga inflasi harga diatur pemerintah memang secara bulanan tercatat deflasi. Dan kalau kita kaitkan dengan berakhirnya musim ataupun lebaran dan juga musim mudik, ini mengindikasikan bahwa harga-harga pangan yang dimana kita tahu pada saat pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri permintaan yang meningkat, nah ini sudah mulai kembali normal.
Sama halnya juga dengan tiket untuk terkait dengan tiket pesawat terbang dan juga angkutan darat ini juga sudah mengalami perlambatan ataupun sudah mengalami normalisasi. Sehingga bisa kita katakan di sini bahwa bukan hanya harga ataupun inflasi harga bergejolak, tapi juga inflasi harga di atas pemerintah ini juga berkontribusi pada deflasi bulanan indeks harga konsumen di bulan Mei yang lalu. Namun sekalipun memang secara umum inflasi umumnya tercatat deflasi, namun kita terlalu dini juga kalau kita menyimpulkan bahwa adanya terjadi penurunan daya beli ya, karena kalau kita melihat dari sisi core inflation-nya secara bulanan masih tercatat inflasi sebenarnya. Jadi dan kalau kita lihat inflasi tahunan dari core inflation-nya pun juga masih di kisaran bahkan meningkat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya gitu. Jadi artinya kita menyimpulkan bisa mengambil kesimpulan sementara yakni tadi deflasi di bulan Mei yang lalu dipengaruhi oleh penurunan normalisasi dari kelompok pangan dan juga transportasi, namun di sisi inflasi sisi permintaannya masih relatif solid. Baik, tapi kalau kita lihat secara tahunan apa yang bisa dicermati nih Pak Joshua? Masih 2,84% dan ini tumbuhnya juga lebih rendah dibandingkan dengan Mei tahun 2023 3%. Apa yang bisa kita cermati begitu? Apakah penurunan ini karena adanya memang tadi deflasi sehingga secara tahunan pun ada sedikit penurunan di sana? Ya, jadi bisa kalau kita lihat di bulan Mei tahun lalu ini inflasi tahunannya cukup tinggi ya. Artinya masih terpengaruh oleh dampak kenaikan harga BBM di tahun 2022 ya, sehingga makanya di inflasi bulan Mei tahun ini cenderung relatif cukup rendah ya, karena kalau kita lihat inflasi bulanannya pun juga di bulan yang sama tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan bulan Mei tahun ini gitu. Jadi itulah yang menyebabkan mengapa inflasi tahunannya cenderung mengalami penurunan ya. Tapi sekali lagi, sekalipun ini data inflasinya ini kan berarti sesuai dengan target sasaran inflasi Bank Indonesia ya, di kisaran 2,5 plus minus 1% gitu. Jadi artinya ini pun juga mengindikasikan bahwa suku bunga acuan BI ini cenderung konsisten dalam hal menjangkar ekspektasi inflasi, sehingga yang kita lihat pada bulan April adanya pelemahan nilai tukar rupiah ataupun dari sisi harga produsen pun juga kalau kita lihat harga di tingkat produsen juga sudah mulai menurun ya di kuartal 1. Lalu kalau kita bandingkan juga IHPB pun juga indeks harga pedagang besar pun juga sudah mulai melandai. Artinya memang secara keseluruhan biaya produksi pun juga sudah mulai menurun sejalan dengan menurunnya harga-harga kebutuhan pokok. Baik Pak Joshua, dan ini kita ke Pak Dwi Andreas ini. Prof, bagaimana Anda melihat begitu? Tadi sudah disampaikan, kelompok bahan pangan yang biasanya memang selalu menjadi penyumbang inflasi ya di tanah air begitu. Tadi ada normalisasi harga dan mungkin bisa disampaikan juga nih kepada pemirsa, apakah memang ada penurunan dari harga bahan pangan kita, entah itu beras atau lainnya begitu, yang biasanya mengalami kenaikan ataupun gejolak karena tadi ada momentum Ramadan, Lebaran dan lain-lain, Prof, silakan. Ya, penurunan sih satu hal yang wajar ya. Kalau kita lihat pola produksi padi kita, karena tadi yang utamakan beras ya. Pola padi kita itu kan mencapai titik tertinggi panen raya kan di bulan April ya. Di bulan April, tahun sebelumnya di bulan Maret, saat ini di bulan April. Sehingga kalau kemudian terjadi deflasi, itu satu hal yang amat sangat wajar. Kalau kita melihat angka harga berdasarkan PIAPS, itu di bulan Maret ke Mei itu turun 3,4%. Harga beras di tingkat konsumen di Maret itu hampir 16.000 itu di puncaknya, lalu di bulan Mei itu 15.400, jadi turun 3,4%. Nah, yang amat disayangkan penurunan harga di tingkat konsumen itu diikuti penurunan harga di tingkat produsen yang jauh lebih tajam, kan? Berapa penurunan harga di tingkat produsen, penurunan harga di tingkat petani beras ya, itu saya ambil yang puncaknya itu sebenarnya di bulan Februari. Kalau harga beras di tingkat konsumen puncaknya itu di bulan Maret. Di bulan Februari harga beras di tingkat petani itu 14.800. Saat ini di bulan Mei itu sudah 12.000. Turunnya berapa? 18,5%. Kalau harga beras di tingkat konsumen tadi turun 3,4%, harga beras di tingkat petani turun 18,5%. Dan yang lebih tinggi adalah penurunan harga gabah kering panen. Karena apapun kesejahteraan petani tergantung harga gabah kering panen. Karena setiap panen
panen itu yang akan dibeli. Berapa penurunannya? Di Februari itu di angka tertinggi 7.625. Di Mei ini hasil survei AB2TI ya, kami tiap bulan melakukan survei. Di Mei itu di 6.023. Berarti berapa penurunannya? 21%, Mas. Jadi itu penurunan harga di tingkat konsumen ini tertransmisi dengan dengan lebih buruk di tingkat produsennya. Jadi itu ya, walaupun hal yang sebaliknya terjadi kalau kita amati ketika terjadi kenaikan harga beras, kalau di catatan kami ya di Juni 2022 itu 11.700, di bulan Februari itu hampir 15.400 kira-kira, itu kenaikannya 31% kenaikan. Tapi kenaikan harga di tingkat petani 78% kenaikan harga. Lalu kenaikan harga GKP itu 93% pada periode itu. Jadi itu ya kita tahulah bahwa produk pertanian ini karakter demand-nya itu inelastis, itu yang terjadi. Jadi kalau terjadi penurunan harga, penurunannya jauh lebih drop di tingkat usaha tani. Kenaikannya jauh lebih tinggi di petani. Baik. Ini menarik, Prof. Nanti kita akan bahas nih. Di satu sisi kita menjaga inflasi, tapi di satu sisi pada saat ada penurunan harga, yang paling terdampak dengan adanya penurunan harga adalah justru di tingkat petani. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa berikut ini, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, dan juga Profesor Dwi Andreas, pengamat pangan dari IPB University. Baik, Prof Andreas, tadi sempat tertunda begitu kalau kita bicara mengenai bagaimana disparitas harga di tingkat konsumen begitu dengan produsen ini nampaknya seperti buah si malakama begitu. Pada saat di satu sisi naik, di sini sebenarnya ikut gembira meskipun kenaikan juga terlalu tinggi, tapi pada saat harga turun justru di tingkat petani penurunannya bahkan lebih jauh lagi nih. Prof, bagaimana Anda melihat kondisi seperti ini? Di satu sisi kan pemerintah akan terus menjaga laju inflasi kita begitu sesuai dengan target pemerintah. Silakan. Ya betul, tadi saya ulangi lagi ya, tadi harga di tingkat konsumen, harga beras di tingkat konsumen turun 3,4%, harga di tingkat produsen beras di tingkat petani turun 18,5% kan, harga GKP bahkan jauh lebih tinggi 21%, itu yang terjadi. Sehingga di sini intervensi pemerintah amat sangat diperlukan pada kondisi-kondisi panen raya, karena itu selalu terjadi. Nah sayangnya kan serapan dari pemerintah kan relatif kecil ya, serapan dari pemerintah. Karena banyak gudang-gudang pemerintah juga terisi oleh beras-beras impor. Jadi sebenarnya pada posisi panen raya pemerintah harusnya menyerap besar-besaran. Nah tapi ini kondisinya hanya sementara kok Mas Pras. Jadi ini catatan kami ya. Jadi harga GKP misalnya, kami amati harga gabah kering panen itu terendah di bulan April di 5.428. Nah saat ini di bulan Mei sudah mulai naik. Jadi harga bulan Mei ini sudah mulai naik di 6.023. Lalu laporan dari jaringan tani kami di berbagai tempat, di Jawa, di Sumatera, dan lain sebagainya, ini sudah trennya untuk bulan Juni ini, terutama di Jawa, ini sudah di atas 7.000 harga gabah kering panen. Jadi kemungkinan perkiraan saya ini nanti akan tertransmisi harga yang gabah kering panen yang mulai membaik lagi, ini akan tertransmisi ke harga beras di tingkat konsumen. Ya transmisinya sih pasti akan mundur 1 bulanan lah kira-kira. Jadi perkiraan saya mulai bulan Juli harga beras di tingkat konsumen akan mulai naik lagi. Baik, Pak Joshua, lantas bagaimana, apa yang perlu kita sikapi dari sisi ekonom begitu? Memang di satu sisi kan pemerintah terus berupaya menjaga inflasi kita tetap terkendali begitu. Meskipun tadi ada normalisasi harga kelompok pangan kita begitu Pak Joshua. Dan di satu sisi tadi memang ada permasalahan baru pada saat harga turun di tingkat petaninya bahkan turun lebih dalam lagi begitu terkait dengan harga yang mereka jual begitu. Silakan Pak Joshua. Ya, ini tentunya yang tadi disampaikan oleh Prof. Dwi ya, bahwa ini akan berkaitan langsung terhadap kesejahteraan petani. Ini juga translasi juga bagaimana kinerja sektor pertanian kalau kita
melihat data PDB berdasarkan sektor ataupun lapangan usaha, di kuartal 1 tahun ini sektor pertanian mengalami kontraksi pertumbuhannya. Dan tentunya apalagi dengan kondisi, memang ini ada salah satu faktor tadi karena ada faktor El Nino. Namun tentunya akan menjadi disinsentif ya buat petani untuk peningkatan produktivitasnya, karena pada akhirnya sektor pertanian ini berkontribusi sekitar 11% pada perekonomian kita. Sehingga pada saat tadi kesejahteraan petaninya belum begitu meningkat, lalu juga dari sisi produktivitas ataupun produktivitas lahan pertanian kita juga tidak meningkat tajam gitu ya. Artinya ya kinerja dari sektor pertanian di PDB pun juga akan tetap tertahan ya. Artinya ya pertumbuhan ekonomi kita bisa akan cukup stuck lama di level 5% kalau tidak ada peningkatan kesejahteraan dari petaninya sendiri dan juga bagaimana peningkatan produktivitas dari lahan pertanian kita gitu. Sehingga ini juga harus menjadi PR buat pemerintah gitu ya, agar kesejahteraan petani kembali lagi perlu ditingkatkan agar bisa meningkatkan kinerja dari sektor pertanian yang notabene tadi saya sampaikan bahwa kontribusinya sekitar 11% dalam PDB kita. Baik, tapi dari sisi tren ke depan nanti akan seperti apa sebenarnya laju inflasi ini? Apakah deflasi yang terjadi hanya sementara saja begitu di bulan Mei karena memang ada tadi penurunan harga, kemudian nanti akan kembali lagi begitu normal ataupun terjadi inflasi? Kalau memang tadi di awal pun Anda menyebutkan terlalu dini kalau kita menyebutkan adanya pelemahan daya beli di masyarakat nih Pak Joshua. Iya, memang tadi Prof juga saya sampaikan ya bahwa ada potensi di mana bulan Juli harga beras di tingkat konsumen bisa berpotensi meningkat ya, dan ini biasanya memang ada siklusnya lagi nanti pada saat masa panen kedua ya di bulan September kalau saya tidak salah, ini pun juga harga pangan cenderung akan menurun. Namun mungkin yang perlu kita cermati adalah di semester kedua ini kalau kita lihat dari nota keuangan APBN 2024 ada kemungkinan pemerintah akan berpotensi untuk menyesuaikan tarif cukai plastik dan juga cukai minuman bermanis dalam kemasan. Ya, belum lagi juga kalau kita bicara terkait dengan tren kenaikan inflasi kelompok lainnya, ya kelompok pendidikan, ya lalu juga dari sisi implementasi dari tarif efektif rata-rata pajak, ya lalu juga nanti 2027 ada potongan terkait dengan tapera, ya mungkin saja ada dampaknya kepada daya beli ya, khususnya tadi apabila khususnya yang kelas menengah ke bawah ya. Oleh sebab itu memang penting sekali di sini pemerintah juga perlu berhati-hati dalam menerapkan tadi kebijakan. Belum lagi kita bicara tahun depan PPN akan dinaikkan kembali dari 11% menjadi 12%. Sehingga ini tentunya akan bisa berpengaruh ya terhadap harga ataupun daya beli masyarakat secara keseluruhan, yang kita tahu bahwa konsumsi masyarakat kita masih mengandalkan konsumsi masyarakat sekitar 55% dari PDB kita, sehingga ya kembali lagi ini akan berpengaruh lagi kepada kinerja pertumbuhan ekonomi kita. Itu dia yang perlu dijaga, kelompok menengah ke bawah begitu Pak Joshua. Istilah mantap pun sekarang akhirnya menjadi makan tabungan begitu yang sering sekali menjadi jargon belakangan ini. Nah, baik Prof Dwi, lantas bagaimana Anda melihat dengan pergerakan harga? Harga eceran tertinggi beras ini kan rencana mau dinaikkan juga. Nah, apakah ini menjadi angin segar atau bagaimana nih Prof? Oh iya, iya jelas. Karena apa? HET yang lama itu sudah tidak masuk akal, Mas. HET yang lama, saya ambil satu contoh saja ya, HET untuk beras premium di angka 13.900 kan. Kita tahu harga rata-rata gabah itu mulai bulan Juli tahun lalu itu sudah di atas 7.000. Sehingga itu yang menyebabkan kelangkaan beras premium di retail modern. Karena tidak mungkin menghasilkan beras premium bila harga gabah itu di atas 7.000 kan. Nah, itu yang menyebabkan harga beras premium ketika masa-masa harga tinggi sampai bulan Februari tahun 2024 ini itu kan kemudian lenyap beras premium. Tapi harga beras premium karena apa? Harga beras premium di pasar tradisional di lokal itu sudah 16.000. Ngapain bagi pengusaha beras besar jualan ke retail modern yang dipatok harga di 13.900 dilepas saja ke pasar bebas kan, itu jauh lebih menguntungkan bagi mereka. Itu yang menyebabkan retail modern kosong. Karena retail modern kosong menyebabkan kepanikan di masyarakat. Karena masyarakat panik menyebabkan harga tertarik lebih tinggi lagi. Jadi untuk itu tepat untuk kenaikan harga untuk HET yang akan dinaikkan sebentar lagi saya kira. Dan sudah ada relaksasi harga kan di 14.000
13.900. Oke. Jadi itu karena apa? Sekali lagi tadi kenaikan harga di tingkat konsumen itu saya yakinkan itu akan tertransmisi dengan baik di tingkat produsen. Yang justru harus dijaga oleh pemerintah ketika terjadi deflasi, penurunan harga di tingkat konsumen, itu yang paling menderita justru petani karena penurunan yang terjadi di level usaha tani jauh lebih besar daripada penurunan yang terjadi di konsumen. Itu yang perlu kita jaga bersama. Dan untuk sejak tahun 2023 sebenarnya kondisinya membaik. Sebelumnya Mas, tahun-tahun sebelumnya bertani padi itu rugi. Kerugian berapa? Kalau saya tanya di jaringan tani kami, kerugiannya 250.000 sampai 1 juta rupiah per berapa? 2.000 meter persegi. Ini yang terjadi di lapang. Baru tahun 2023 ini saya berterima kasih ke teman-teman Badan Pangan Nasional, terutama Mas Arief kan, yang karena tahun lalu sudah mulai dinaikkan kan, HPP maupun HIT dinaikkan kan. Itu sangat membantu sehingga harga gabah di tingkat usaha tani itu membaik dan itu tercermin di mana? Tercermin di NTP. NTP tanaman pangan yang tahun sebelum tahun 2022 itu 98 melonjak ke 107. Jadi ini yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah, bagaimana menjaga harga yang baik di tingkat usaha tani. Kalau harga di tingkat usaha tani baik, otomatis petani akan bersemangat. Ketika petani bersemangat, otomatis produksi akan meningkat. Ini yang penting pemerintah. Ya menarik Prof, di satu sisi memang diharapkan ada kenaikan harga, tapi di satu sisi kenaikan harga juga memicu inflasi. Nanti Pak Joshua akan menjelaskan di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik terkait dengan deflasi yang terjadi di bulan Mei begitu, dan salah satu pemicunya disumbang oleh sektor pangan khususnya beras begitu ya, memang sudah mengalami normalisasi harga. Baik, Pak Joshua Pardede mungkin bisa dilanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai kenaikan harga eceran tertinggi beras begitu yang akan disesuaikan. Kemudian harapan dari tingkat petani juga memang ada penyesuaian harga yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Tapi kan di satu sisi ujung-ujungnya juga nanti akan memicu inflasi nih kalau ada kenaikan harga bahan pangan di Indonesia nih Pak Joshua. Ya, seperti yang tadi sampaikan di awal bahwa komponen harga bergejolak ataupun volatile food pada inflasi ataupun indeks harga konsumen itu sekitar 20% komponennya ya. Sehingga apabila ada peningkatan dari harga pangan ini tentunya akan berdampak langsung ya kepada inflasi, dan belum lagi kita bicara dengan terkait dengan komponen lainnya, misalkan harga diatur pemerintah ya. Apalagi dengan kondisi di mana misalkan kita melihat harga minyak mentah saat ini di globalnya meningkat. Kemarin pemerintah buka wacana untuk adanya penyesuaian juga terhadap harga BBM. Ya, sehingga intinya adalah kita bicara berkaitan dengan pendapatan real masyarakat yang terus menurun ya, di mana pendapatan nominal dia tetap sedangkan biaya hidupnya terus meningkat ya, terkait dengan harga pangan, lalu juga harga listrik ataupun tarif listrik dan juga tarif transportasi lainnya, sehingga memang ini akan berpengaruh juga kepada spending masyarakat, dan pada akhirnya tadi fenomena makan tabungan itu tidak terelakkan lagi ya. Oleh sebab itu tadi berkaitan dengan kebijakan pemerintah ya terkait dengan konsumsi dan juga pengenaan tarif lainnya, ini benar-benar harus dikaji dengan matang ya, agar jangan sampai nanti bisa berpengaruh negatif pada perekonomian ya, karena kita tahu bahwa situasi globalnya lagi tidak baik. Oleh sebab itu kita hanya bisa mengandalkan ekonomi domestik ya, dan oleh sebab itu pemerintah perlu berhati-hati dalam hal penyesuaian dari harga-harga ya, sehingga agar jangan sampai nanti malah ekonomi kita juga bisa terpengaruh dengan kondisi tersebut. Baik Pak Joshua. Prof Dwi, nah ini bagaimana kalau memang penyesuaian harga ini tidak akan memberikan dampak ataupun menekan laju inflasi kita kalau memang kita bicara mengenai kenaikan ideal nih bagi harga bahan pangan Indonesia khususnya beras di tingkat petani dan juga mungkin konsumen yang ikut merasakan. Silakan Prof.
Ya, sebenarnya gini Mas, Ya. bagi petani, bagi sedulur tani, itu berharap kebijakan yang fair, kan? Selama ini kebijakan pemerintah itu terlalu berat sebelah ke konsumen, sehingga ketika harga naik diatasi dengan apa? Impor. Harus diingat loh, dalam 10 tahun terakhir ini, impor komoditas pangan kita melonjak hampir 2 kali lipat. Dari 10 miliar US dollar tahun 2013 menjadi 18,6 miliar US dollar. Kan apakah uang hampir 300 triliun itu kita berikan saja ke petani luar negeri, sehingga perlu ada kebijakan yang lebih fair. Selama ini kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah, setting kebijakannya kerugian yang wajar bagi petani, itu setting kebijakannya. Seharusnya ini dibalik menjadi keuntungan yang wajar bagi petani, dan itu baru terjadi tahun 2023. Itu tercermin dari apa? Nilai NTP, nilai tukar petani tanaman pangan di angka 107. Sebelumnya Mas di bawah 100. Selama 10 tahun terakhir pemerintah saat ini, nilai tukar petani tanaman pangan hanya 101. Dan selama 10 tahun terakhir ini 5 tahun nilai tukar petani tanaman pangan di bawah 100. Berarti apa itu? Kerugian yang wajar, petani disuruh rugi terus. Untuk menopang siapa? Untuk menopang konsumen. Ya nggak bener lah kebijakan seperti ini. Kebijakan itu, pola kebijakan itu harus kita rubah kalau kita ingin selamat di sektor pangan. Jadi itu kalau petani pendapatannya meningkat, produksi meningkat, otomatis secara alamiah nanti harga akan terkendali. Jangan dibalik-balik. Untuk menyenangkan konsumen, impor saja besar-besaran, selesai sudah Indonesia. Kalau itu dia. Kebijakannya seperti itu. Baik Prof, yang penting adalah tadi azas keberpihakan, keadilan begitu ya bagi petani bagi Indonesia petani. Begitu ya. Baik. Jadi itu. Baik Prof Dwi, terima kasih banyak atas informasi dan rekomendasi yang Anda berikan begitu. Pak Joshua Pardede juga terima kasih atas analisis yang Anda sampaikan begitu, dan semoga tadi harga pangan ini sesuai juga dengan keinginan petani, kemudian tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap laju inflasi. Di satu sisi memang akhirnya roda perekonomian Indonesia juga berkembang ataupun tumbuh seperti yang diharapkan banyak pihak. Pak Joshua terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Prof Dwi terima kasih juga, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat. Terima kasih. Salam sehat Mas Pras, salam sehat Mas Yuswa. Salam. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan polemik pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada ormas keagamaan. Market Review segera kembali.